Novel menikah saat SMA part 148. Lo udah tahu sebanyak itu sekarang? Lo nggak niat nyari tahu lebih banyak lagi kan? Tanyaku, entah ditujukan kepada siapa. Kalau bisa lagi, ya kenapa enggak? Lagi pula topik tentang Kak Brian lagi rame banget tahu di antara cewek-cewek. Aneh menyedipkan matanya. Gawat, bener-bener gawat. Dengan keahlian adik yang seperti ini, bisa jadi ia nanti akan tahu tentang pernikahanku dengan Brian. Tubuhku terbujur kaku membayangkannya. Skip. Mending kita cepetan pergi deh, kataku setelah menutup pintu mobil. Brian diam saja dan belum menjalankan mobil. Subscribe dulu ya. Lo yakin gak ada yang ikutin lo kesini? Selama lo masuk mobil ini, apa ada cewek yang kadang ngeliat kesini terus sampai sekarang gak pergi-pergi? Aku duduk nyamping ke arahnya. Brian diam saja. Bray. Krik. Oke, maaf. Aku membetulkan posisi dudukku. Lo boleh bilang gue parnoan. Silahkan bilang gue terlalu lebay. Tapi kali ini beneran, Bray. Sungguh. Lo mendingan gak usah jemputin gue tiap pagi lagi deh. Sambungku karena ia tidak juga bersuara. Kenapa? Gue bisa bareng nyokap searah kok. Kalau gitu kenapa justru nyokap lo yang minta tolong gue jemputin lo? Balasnya. Tidak, pertanyaannya tidak membutuhkan jawabanku. Lo kan tahu nyokap kita itu kayak mana. Tapi aku masih akan tetap menjawabnya. Lagi pula sayang bensin kan? Emang kenapa sih? Lo gak sadar apa? Tanyaku hampir berteriak. Kenapa sih dia jadi keras kepala sekali? Untuk yang pertama, apa ia tidak bisa menurut tanpa harus bertanya? Lo jadi idola baru cewek-cewek sekolah gue. Terus kenapa? Ya ampun Brian. Aku memegang kepalaku frustasi. Mereka nyari tahu tentang lo, kehidupan lo, keluarga lo. Kalau mereka tahu tentang kita gimana? Gak ada yang bakal percaya, Kay. Aku membenamkan wajahku. Tuhan, cobaan apa ini? Aku masih sama, SMA. Umurku masih 15 tahun. Bukankah aku terlalu muda? Jadi besok lo tetap jemput gue? Iya, jawab Brian. Padahal tadi gue udah bilang gak usah sambil teriak-teriak. Iya. Besok jadwal gue piket, harus berangkat pagi banget. Nungguin lo nanti gue telat, kataku lagi dengan nada meyakinkan. Lo mau gue datang jam berapa? Gue udah bilang nyokap besok bareng dia. Gak masalah. Menyebalkan. Kalau lo datang besok gue kunci pintunya. Ia menaikkan sebelah alisnya. Baiklah, dia menang. Lo gak takut kita ketahuan? Gak. Bray. Dasar keras kepala. Memang, jawabnya. Aku bahkan tidak bisa merasakannya tersenyum sambil mengatakannya. Skip. Nama, Brian Gas Gutama. Lahir, bla 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 bla. Aku membaca biodata Brian sambil menggelengkan keherangan. Lo kurang kerjaan nih, beneran? Gak apa-apa kali, lumayan buat ngisi waktu luang. Jawab aneh lalu mengambil kertas biodata itu dari tanganku. Ngisi waktu luang apaan kayak ini? Ngisi waktu itu sama hal yang bermanfaat deh. Ih, gak bisa ya lihat temannya senang dikit aja. Aneh mendelik ke arahku. Wajahnya memang terlihat kesal, tapi matanya menunjukkan yang sebaliknya. Memang kenapa, ha? Aku balas mendelik ke arahnya. Lo gak suka gue sama Kak Brian? Iya, gue gak suka. Aku dan Aneh saling tatap beberapa detik, lalu sebuah singiran muncul di wajahnya. Aku menghembuskan nafasku yang tanpa sadar ku tahan sejak tadi. Tidak ada yang perlu ku khawatirkan. Aneh pasti sedang menganggap kami sedang bercanda. Meski aku sama sekali tidak menganggapnya begitu. Kip. Aku memutar pensil di genggamanku sambil memikirkan kejadian tadi. Jika terus-menerus seperti aku dan Brian akan benar-benar ketahuan. Biodata yang tadi dibawa oleh Aneh benar-benar detail. Aku bahkan tidak tahu beberapa fakta yang tertulis di sana. Bermacam-macam skenario muncul di benakku, dan tidak ada satupun yang beda di antara mereka. Aku menghela nafas. Sebenarnya seberapa jauh Aneh akan mencari tahu?
Sampai kapan perempuan-perempuan kurang kerjaan itu mengikuti Brian? 2 minggu seharusnya sudah membuat mereka bosan kan? Aku mengerutkan kening sambil berpikir keras. Apa yang harus kulakukan? Entahlah, getaran kecil dari handphone mengalihkan perhatianku. Aku merogoh sakurok dan melihat satu pesan dari Brian. Undangan bermain di saat seperti ini. Aku menatap layar handphone tak percaya. Orang ini benar-benar. Kira Safira. Memangnya lo gak ada pelajaran? Dia langsung balasnya. Brian. Cuma bahas latihan soal. Kira Safira. Pelajaran apa? Brian. Kimia. Kiara. Pas kimia lagi. Perhatiin gurunya Bray. Brian. Iya ini lagi merhatiin. Kiara. Mana mungkin. Orang lo buka HP. Orang. Brian. Lo kan juga lagi buka HP. Perhatiin gurunya Kay. Beraninya dia berkata seperti itu. Memangnya gara-gara siapa semua ini? Aku membalasnya dengan mengirim stiker. Tapi kali ini, Brian tidak langsung balas pesanku. Dasar, padahal dia membacanya. Aku menatap kesal handphone di genggamanku. Aku tidak sedang menunggunya. Tiba-tiba handphoneku bergetar dan aku langsung mengeceknya. Bahkan jika memang aku menunggu pesan Brian, aku tetap tidak akan mengakuinya. Brian, bentar, tadi lagi main. Aku membacanya dengan muka datar. Seharusnya aku sudah menduganya. Skip. Aku mematikan TV dan berbaring di sofa. Sudah berkali-kali aku mengganti channel, tetapi masih saja tidak menemukan acara TV yang bagus. Sebelumnya aku mengobrol dengan Bunda, namun dia sedang pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Saat kutawarkan untuk menemaninya, ia menolak dan memintaku untuk tinggal menjaga rumah. Tanpa adanya Bunda dan suara dari televisi, baru kusadari rumah ini sepi sekali. Sambil berbaring, aku memperhatikan langit-langit rumah Brian. Tadi siang Bunda menelpon dan mengundangku ke rumahnya. Kami memang sudah lama tidak bertemu. Aku jadi merindukannya. Beberapa lama kemudian aku mulai bosan dan berdiri dari tidurku. Setelah menutup pintu kulkas, aku mengaduk sirup jeruk di hadapanku. Bisa dikatakan aku sudah mulai familiar dengan rumah Brian. Maksudku, aku sudah mengetahui di mana letak gelas, sirup, makanan instan yang lainnya tanpa perlu bertanya. Aku juga tidak lagi tersesat di rumah ini. Jika ingat saat pertama kali aku ke rumah ini, aku hanya bisa meringis. Aku memutuskan untuk menghampiri Brian di taman belakang. Dia sedang bermain basket dan hanya menoleh saat menyadari kehadiranku. Aku mendengus. Nyapa doang bisa kali. Aku menaruh gelasku di meja, lalu duduk di salah satu kursi mengamatinya. Ia pasti benar-benar cinta basket. Dari pertama kali aku bertemu dengan Brian, ia membawa bola basket bersamanya. Lalu foto masa kecilnya, kemudian lapangan ini. Lalu dia juga masuk dalam tim basket di sekolahnya dulu. Terima kasih untuk Anda dan para penggila Brian lainnya yang membuatku tahu akan hal ini. Kenapa? Suara Brian membunyikan lamunanku. Hah? Kenapa lo kesini? Bosen, jawabku singkat. Bunda, pergi ke supermarket. Brian hanya beroria lalu duduk di sebelahku. Dia juga minum sirup jerukku dan langsung menghabiskannya. Aku memukul tangannya. Gue aja belum.